Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman, atas karunia kesehatan yang Allah berikan kita pada hari ini, sehingga kita termasuk yang Allah berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Allah berikan kita taufik untuk salat maghrib berjamaah. Allah berikan kita taufik untuk duduk di majelis ini. Semoga seluruh niat baik yang kita bawa ke majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Ya Allah berikan ganjaran balasan yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang tema psikologi Islam terkait tentang bagaimana kita membentuk kepribadian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, celakalah orang-orang yang mengotorinya. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hati sebagai pusat perilaku. Bagaimana hati mengendalikan tindakan manusia, bahwa manusia itu bertindak sesuai dengan suara hati, dorongan dari hatinya. Maka ingin memperbaiki tindakan berarti yang harus kita kendalikan adalah hati. Yang harus kita perbaiki adalah hati. Nah, kemudian juga kita sudah membahas bahwa landasan utama. Jadi sebelum kita membangun rumah kepribadian itu, yang namanya rumah sebelum dibangun, yang perlu kita bangun sebelumnya adalah pondasinya. Landasan utamanya itu adalah pondasinya. Maka kemarin kita sudah bahas juga bahwa pondasi terpenting di dalam membangun kepribadian itu adalah tauhid. Nilai sistem belief, keyakinan dalam hati kita. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemurnian ibadah kita, tujuan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan kita atas kemahaan Allah atas segala sesuatu. Maka ini adalah landasan utama, sehingga kita tidak memberikan sifat apapun seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berserah diri, bersandar, berharap kepada sesuatu apapun kecuali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memuji, kita tidak bersandar kepada zat apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kemarin sempat menyinggung terkait pondasi yang kedua. Selain tauhid sebagai landasan kepribadian itu adalah kita membahas kemarin tentang bahwa peran dari bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah terhadap kepribadian itu sangat jelas. Jadi membangun kepribadian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadi pribadi jiwa yang kokoh, itu pondasi yang kedua adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang memiliki jiwa yang kokoh itu pasti ikatan dia dengan Al-Quran dan Sunnah itu begitu kuat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan tali Allah. Tali Allah ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, kalau Allah memerintahkan kita bersatu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sekarang kita pahami yang menyebabkan kita tidak bersatu itu apa? Yang menjadikan kita tidak bersatu itu adalah bagaimana cara kita memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Kekuatan kita dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada yang mungkin lebih memilih untuk melepaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena orang yang berpegang teguh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tadi perintahnya? Berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi perintah Allah bersatu itu di mana? Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang kemudian Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang menjadi hakim. Al-Quran dan Sunnah inilah yang kemudian yang membedakan kita itu di atas kebenaran atau tidak. Jadi kalau kita bersemboyan atau mengajak kaum muslimin untuk bersatu, tapi tidak di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah, kita mau bersatu di atas apa? Karena pada hakikatnya Allah sudah menjelaskan juga, wa kullu hizbin bima ladaihim farihin. Setiap kelompok itu merasa kelompoknya lah yang paling oke, yang paling hebat. Setiap hizib, setiap kelompok itu pasti merasa mereka lah yang paling. Makanya perintahnya apa? Bersatulah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak dengan kelompok-kelompok. Jadi kesatuan kita itu adalah komitmen kita. Ayo pian berpendapat seperti ini. Dari mana pian mengambilnya? Al-Quran di mana? Hadisnya di mana? Akan kayak gitu. Ulun bertampat jar ini, jar itu, jar fulan. Oh, berarti bukan pendapat Al-Quran dan As-Sunnah. Yuk kita luruskan sama-sama. Kita satukan persepsinya. Al-Quran adalah seperti ini, As-Sunnah adalah seperti ini. Nah, jamaah rahimakumullah. Sedikit flashback kembali. Kita memahami, kan selama ini kita mengenal psikologi itu kan berbicara tentang keadaan hati orang, tentang permasalahan jiwa dan sebagainya. Nah, kita memahami bahwa psikologi itu dalam sejarahnya, basicnya, dasarnya adalah ilmu filsafat. Karena apa? Masing-masing filosof dari Yunani ya, khususnya, itu mereka juga berbicara tentang jiwa. Plato ada berbicara tentang jiwa. Kemudian Aristoteles juga berbicara tentang jiwa. Socrates berbicara tentang jiwa. Bagaimana orang itu berpikir tentang dirinya, merenungkan, dan akhirnya lalu muncul teori manusia itu jiwanya kayak apa gerak. Nah, lalu pada akhirnya kita akan menemukan bahwa psikologi barat yang ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan kejiwaan manusia itu pada akhirnya kosong dari nilai-nilai keimanan. Rapuh lah, sebut saja sederhananya rapuh gitu. Kenapa? Karena sumbernya adalah manusia itu sendiri. Sumbernya adalah hasil pemikiran manusia itu sendiri. Contohnya, bapak psikologi dunia yang banyak disebut-sebut sebagai bapak psikologi dunia, Sigmund Freud, dengan teori psikoanalisanya, itu kalau kita simpulkan sederhananya, ya muncul nang polemik hanyar-hanyar di Indonesia. Amun orang berhubungan laki dan perempuan suka sama suka, itu bukan gangguan psikologis, normal aja sebagai bentuk kebutuhan jiwanya. Nah, ini kalau dalam psikologi barat, sehat aja orang kalau melakukan itu dalam keadaan suka sama suka.
Kita kan tidak seperti itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di pembahasan kita sebelumnya, maka yang harus kita ingat, sebagaimana yang ulun ambil dari kitab yang lain, bukan dari Dr. Anas Ahmad Karzun, tapi dari tulisan dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau di dalam muqaddimah kitab Ushulus Tsalatsah, apa kata beliau? Annallaha khalaqana wa razaqana. Ingat-ingat gitu. Sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah. Karunia rizki yang kita rasakan hari ini semua itu adalah anugerah dari Allah. Walam yatrukna hamalan. Imbah Allah menciptakan kita, Allah berikan karunia rizki kepada kita, Allah tuh kadang membiarkan kita gitu aja. Tujuan penciptaan kita tuh bukan sekedar imbah diciptakan, hidup dan menikmati kehidupan selesai, kan tidak seperti itu. Tapi ada misi, ada misi. Nah, oleh sebab itu kata beliau apa? Bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita rasul. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada kita maksud dari penciptaan manusia itu apa. Sehingga kunci dari kita memahami bagaimana kehidupan ini harus dilakukan, apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita, standarnya adalah Rasul. Karena apa? Karena Rasul adalah orang yang menerima seseorang, laki-laki, pengertiannya, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diperintahkan untuk menjelaskan kepada umatnya. Jadi fungsi Rasul dalam hal ini kita adalah umat Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan misi dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah memahami sebenarnya kita ada di dunia ini gasan apa gerak. Tujuan kita ini ada tuh untuk apa gerak. Maka tidak lain bahwa kita wajib memahami apa yang disampaikan oleh Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu secara fitrah, artinya asal diciptakan, itu apa? Sudah dalam keadaan beriman. Dalam surat Al-A'raf ayat 107. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil sumpah janji kepada Bani Adam, anak keturunan Adam, dari tulang sulbi yang ada di dalam rahim ibu yang sedang dalam proses diciptakan, Allah tiupkan ruh. Kemudian Allah ambil janji apa? Alastu bi rabbikum, buan ikam manusia, pian hakunkah bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Lalu kemudian kita semua mengatakan bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi. Allah tunjukkan ayat ini agar kita nanti di hari kiamat jangan bepadah ulun kada ingat. Allah turunkan peringatan tadi apa? Jar Allah apa? Karena supaya di hari kiamat itu kita kada bepadah lawan Allah ulun kada ingat. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kita tuh semalam di dalam rahim ibu kita itu mengatakan bahwa kita itu apa? Siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu melihat fenomena kehidupan manusia secara murni itu maksud ulun, anggaplah ini tuh bujur-bujur di pedalaman kada pernah tersentuh dakwah. Apakah mereka menjadi orang ateis? Enggak. Bukan. Fitrahnya mereka tuh meyakini pasti ada sesuatu yang menjadikan alam semesta ini bergerak dengan sempurna. Makanya ada kemudian muncul yang namanya animisme, dinamisme. Animisme kepercayaan terhadap roh
roh-roh ini menguasai, dewa ini menguasai di waktu ini, dewa ini menguasai pada waktu ini. Kada sampai akal mereka karena belum mengenal wahyu, sehingga mereka menciptakan yang namanya legenda, menciptakan sejarah berupa legenda. Ini terjadinya gunung ini, terjadinya laut ini adalah disebabkan ada proses seperti dan seperti itu. Semua dalam bentuk legenda, buatan akal mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus rasul supaya memahamkan. Nah, jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul. Maka sekarang apa yang terjadi? Maka kita pahami bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada rasul, Allah kemudian memerintahkan kita untuk menjadi apa? Menjadi muslim. Allah memerintahkan kita untuk menjadi muslim. Seperti ayat yang ulun sampaikan di depan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian menutup usia meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaanmu muslim. Berarti apa? Untuk menjadi pribadi yang baik, kita itu harus membentuk pribadimu muslim. Jadi menjadi Islam, menjadi muslim itu bukan pilihan sebenarnya. Sudah Allah fitrahkan dalam diri kita. Tinggal kita ikuti ajarannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang menjadi petunjuk untuk kita. Dan kita cukup mencukupkan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Apa? Menjelaskan, tibyan, penjelas, memberikan penjelasan, bukan hanya satu, likulli syai', segala sesuatu. Kada hanya satu tapi segala sesuatu. Jadi hendaklah seorang muslim itu kada perlu lagi atau resah dengan hanya bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu rujukan yang lain kah atau kada? Mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah cukup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tibyanan likulli syai', penjelas untuk segala sesuatu. Bukan hanya menjelaskan, tapi apa? Wahudan, dan petunjuk, warahmah, dan salah satu bentuk rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabushra, dan kabar gembira yang memberikan harapan indah kepada manusia, yang pasti akan terjadi, bukan sekedar harapan palsu, tapi pasti akan terwujud. Lil muslimin, untuk mereka yang memiliki kepribadianmu muslim atau orang-orang Islam. Nah, jadi mencukupkan diri dengan Alkitab atau Al-Quran termasuk As-Sunnah, karena Rasulullah SAW diutus untuk membawa Al-Quran ini, dan beliau adalah penjelas juga terhadap Al-Quran ini. Kita cukupkan diri kita, maka kita akan mendapatkan penjelasan yang cukup untuk kehidupan kita, cukup sebagai petunjuk kita, cukup untuk menjadikan rahmat, sumber ketenangan, gelisah dalam kehidupan, stres dan sebagainya. Maka di dalam Alkitab ada rahmah, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber ketenangan. Wa busyra, maka ketika manusia dalam keadaan gundah, mengalami konflik, hilang harapan dalam kehidupannya, membaca Al-Quran, mereka menemukan busyra, ada suatu harapan yang indah dan pasti harus diyakini akan terjadi, karena Allah
tidak akan menyalahi janjinya. Ini Al-Quran dan As-Sunnah. Hingga kembali kepada kita saja, jamaah rahimakumullah. Amun kita menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dzalikal kitab," itulah Al-Quran. "La raiba fih," tidak ada keyakinan di dalamnya. "Hudan," sebagai petunjuk, "lil muttaqin," bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, pian orang bertakwa atau tidak? Maksudnya gini, apakah kita ingin menjadi orang yang bertakwa? Apakah kita ingin mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala? Ingin ya? Nah, pertanyaannya sekarang, sudah berapa ayat yang menjadi inspirasi hidup kita dari Al-Qur'an? Kita sudah mendapatkan petunjuk apa dari Al-Qur'an dalam kehidupan kita? Kita dapat pencerahan apa dari Al-Qur'an sehingga kita tuh merasa hidup kita menjadi lebih optimis, lebih bersemangat, lebih yakin gitu. Nah, jadi kan pertanyaannya seperti itu. Kita kadang-kadang menyalahkan Al-Quran, bahkan malu dengan Al-Quran sebelum mengenal Al-Quran. Padahal kita juga belum banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal tadi disebutkan di An-Nahl 89 apa? Al-Quran itu tibyan, menjelaskan segala sesuatu. Hudan, petunjuk. Rahmah, sumber ketenangan. Lalu kemudian apa? Busyra, ada kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, muslimin, kaum muslimin. Nah, jadi dengan mencukupkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah tadi, itu sudah cukup menjadikan panduan kita. Nah, makanya seorang muslim kalau ingin menjadi muslim, personality muslim yang baik, kepribadian muslim yang baik, terbukti dari bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kayak apanya tuh mau belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin banyak ilmunya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dia semakin tercerahkan, semakin memiliki jalan dalam hidupnya, jelas jalan hidupnya. Semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga dia akan semakin bingung dalam menghadapi kehidupan, mudah terombang-ambing dengan keadaan. Apalagi hari inilah malah kita digoyang dengan berbagai macam keyakinan, termasuk masalah sekarang itu kayaknya ngomong ngomong tentang Islam yang murni gitu, dipadahi kada bertoleransi, kada boleh mengklaim diri paling bujur. Ini kada benar kalimat ini, Pak. Ini syubhat. Kita kalau beramal harus yakin kalau kita itu bujur. Jangan bepada paling bujur, kada wani bepada paling bujur. Kita harus yakin kalau kita beramal itu harus bujur. Kalau kita mempertahankan amal kita karena kita memang benar tahu ilmunya, wajib kita merasa paling bujur. Kenapa? Karena kita memang mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sama aja agama semuanya melajari kebaikan. Kan tugas Rasulullah SAW diutus ke manusia itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Nah, yang penting akhlaknya baik, sudah hai. Nah, itu syubhat juga kayak itu tuh. Yang penting akhlaknya baik, agamanya pakah. Kita kan digoyang oleh isu-isu seperti ini. Dibuat kita tuh bujur juga. Kalau bagi agama kita nih kadang. Coba sekarang perhatikan. Pernahlah secara langsung, kalau ingin kita lihat ya, yang mudah terlihat, ulun kada menjuru pian mengamati bujur-bujur, yang mudah terlihat gitu di sekeliling kita biasanya. Banyak kaum muslimah yang belum menutup aurat dengan sempurna. Kira-kira adalah musuh Allah yang berceramah di masjid-masjid atau membuat selebaran. Jilbab itu produk Arab, kada usah diumpati, itu budaya. Adalah? Ada. Tapi kira-kira apa yang membuat mereka tidak mau menutup aurat dengan sempurna? Supan. Alasannya apa? Supan. Apa yang membuat mereka supan?
kada mengumpati tren. Trennya tren siapa? Orang kafir. K-pop, artis barat atau artis yang sudah belajar dari barat, walaupun bangsanya Indonesia. Jadi amun hendak bejibab lebar, bebaju lebar, takutan, supan. Ini kan kita mengalami krisis identiti ya, krisis identitas. Kita supan menunjukkan kemusliman kita. Kenapa? Ya karena hati kita sudah terbuka dengan kekufuran. Saya tidak mengatakan ini perbuatan kufur. Maksud ulun kita memang tidak pernah berinteraksi dengan orang kafir secara intens. Tapi ternyata kecintaan kita terhadap model-model kafir, artis, pemain bola, pemain band, penyanyi, pemain film, karena nang notabene kafir, saya sebut kafir, memang karena dia bukan muslim. Kecintaan kaum muslimin terhadap idola kafir tadi itu menjadikan dia supan dengan agamanya. Bayangkan. Hal dengan mencukupkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Tibian, menjelaskan tujuan kehidupan, arah hidup kita. Hudan, petunjuk, rahmah, ada kasih sayang di situ. Busyra, ada kabar gembira di situ. Nah, jadi syubhat-syubhat ini kita sering digoyang gitu. Sehingga kita tuh malu dengan keislaman kita. Padahal berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu mengokohkan kepribadian. Makanya benar kata Rasulullah SAW, di akhir zaman itu kita berislam itu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti menggenggam bara api. Banyak yang mengkritik. Tapi ingat, keteguhan kita di atas kepribadian muslim itulah yang menjadikan kita itu memiliki prinsip. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, satu, memiliki prinsip. Amun kadada Al-Quran dan As-Sunnah kami tolak. Berprinsip kan? Yang kedua, hati-hati. Ini halalkah, haramkah? Ini bolehkah, kadakah? Ulun belum berilmu tentang ini. Ulun tawakuf dulu. Ulun berhenti kadawani menggawi dulu. Kalau pina kena salah. Hati-hati. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu membentuk kepribadian. Satu, tadi apa? Punya prinsip. Harus benar. Bukan kita mengklaim paling benar. Harus memang kita benar kalau kita berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah hakim. Inilah yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hendak dihakimi oleh Al-Quran dan As-Sunnah, kita hendak dihakimi siapa? Nah, jadi sampai pada akhirnya juga kita sering permasalahan toleransi ini yang ulun juga sedih ya. Sampai hari ini sepertinya kita jadi takut untuk membahas tentang kekuatan akidah dan sebagainya. Termasuk kalau ditanya, agama samawi itu ada berapa? Agama as-samawi. Kita sering mendengar agama samawi ya. Mungkin banyak di dalam benak kaum muslimin itu agama samawi itu 3 yang kita tahu. Kenapa? 1 Islam, 2 Yahudi, 3 Nasrani. Kenapa? Karena dari 3 agama ini kisah-kisah nabinya banyak yang nyambung. Tokoh-tokohnya mirip, sama, bukan mirip lagi, sama gitu. Tapi betulkah agama samawi itu ada 3? 1. Agama samawi itu 1, bukan 3. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam kada diterima. 1. Yang kedua, Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. 1 aja. Allah kada memadahi 3. Innad dina indallah. Yang itu Bang. Tadi yang Yahudi Nasrani dia punya Nabi Musa, dia punya Isa dan sebagainya.
Bagaimana kita tidak menyebut mereka adalah satu rumpun di dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Tidak. Justru yang mengkafirkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengkafirkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca hari-hari, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus Al-Qur'an, As-Sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang berjalan yang Allah berikan nikmat? Orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang disebut al-maghdub? Yahudi. Nah, kenapa mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Satu di antaranya Allah berfirman apa? Afa kullama ja'akum rasulun min indillahi musaddiqan lima Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali diutus kepada kalian rasul dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada mereka, istakbartum, kalian menolak dengan sombong, fa fariqan kadzdzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian lagi kalian bunuh, sebagian dibunuh. Kayak apa orang hendak dipadahi agama samawi kalau gawiannya membunuh nabi. Yang kedua, mereka menyebut di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair, atau orang Yahudi menyebutnya Azra ibnullah, anak Allah. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas prinsipnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan tidak pernah tidak diperanakkan. Walad dhalin, dan bukan orang tersesat. Siapa mereka? Kenapa mereka disebut tersesat? Mereka itu hendak dekat dengan Allah, tapi kada punya ilmu. Salah satunya adalah bagaimana mereka tidak bisa menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa. Lalu mereka mengatakan Isa anak Allah. Isa itu putra Allah. Dan mereka mengatakan Allah itu tiga. Tiga itu satu. Kayak tiga satu. Ya, dengan keyakinan mereka. Jadi ada unsur Allah, Tuhan ayah tadi ya, kemudian Tuhan anak itu Yesus, kemudian Ruhul Kudus, menjadi satu kesatuan Trinitas. Dan Allah menyebut kafir orang yang seperti ini. Berarti Allah menolak konsep agama itu. Dan dengan jelas Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat penutup juz 1. Allah menyebut apa? Satu ayat sebelum juz 1 habis. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara? Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak keturunan mereka, termasuk sampai Nabi Muhammad, termasuk sampai nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, hudan aw nasara? Mereka itu orang Yahudi atau Nasrani? Qul a antum a'lamu amillah. Katakan, siapa yang lebih tahu? Bukan ikam ke Allah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian mereka? Saksi dusta mereka. Jadi siapa yang menolak agama Yahudi dan Nasrani? Allah SWT. Karena pada prinsipnya
agama seluruh nabi dari Nabi Adam. Kita beriman kepada Musa dengan Tauratnya, beriman dengan Nabi Isa dengan Injilnya. Dari Nabi Adam sampai ditutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka satu, yaitu Islam, yang artinya berserah diri hanya kepada Allah. Tauhid, mengesahkan Allah. Itulah misi seluruh para nabi. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Ibrahim berkata, aku berislam untuk Rabb semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banih. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun mewasiatkan anak keturunannya. Wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub beserta seluruh keturunannya. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya. Ada apa? Nah, ulun kada blank tuh. Ya bunayya wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqubu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ditutup ayat itu nama, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini perintah siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub. Nabi Ibrahim bapak para nabi. Kemudian Nabi Ya'qub dan anak keturunan Bani Israel. Jadi kan seluruh para nabi agamanya adalah Islam. Jadi mencukupkan diri. Nah, kemudian ini Islam dengan makna umum. Kalau dengan makna khusus adalah Islam yang datang setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, inilah tuntutannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam genggamannya, "La yasma'u bi ahadun," tidaklah mendengar seseorang pun tentangku, min hadhil ummah, dari kalangan umat ini, maksudnya setelah beliau diutus, Yahudiyun wala Nasrani, entah dia itu Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamut, lalu kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan mereka tidak beriman dengan apa yang diutus kepadaku, denganku, maksudnya Al-Qur'an, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka akan menjadi masuk golongan penduduk neraka. Jadi ketika Nabi Muhammad ditutup, maka seluruh agama sebelumnya ditarik, mansuh. Kemudian semuanya harus bersatu di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencukupkan diri dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini sudah menjadi sesuatu yang cukup buat kita. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita diminta untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk satu, agar kita memiliki prinsip hidup yang benar. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Tidak melanggar hak-hak Allah, tidak melanggar hak-hak sesama manusia. Maka untuk menjadi umat seperti ini, kita dicukupkan Al-Quran Sunnah apa? Maka sebaliknya kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menambah-nambahi apa yang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kada boleh menambah-nambahi. Jadi cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kada boleh ditambah-tambahi di luar selain itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini memiliki banyak makna. Di antaranya adalah telaga Kautsar yang sangat luas, yang gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Siapapun yang meminum dari telaga ini, maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Dan Rasulullah dalam banyak riwayat menyebutkan, dan aku tunggu kalian di telagaku. Rasulullah merindukan kita semua.
yang punya masalah dalam kehidupan, yang mengalami kesulitan dalam kehidupan, yang bersabar kepada Allah, yang sabar dalam menjalani takwanya kepada Allah ya, dengan segala kesulitan dalam usaha kita untuk bertakwa kepada Allah. Rasulullah menutupnya dengan apa? Kata Rasulullah, "Kutunggu kalian di telaga." Tapi ternyata kata Rasulullah SAW di dalam tafsir ayat ini, ketika Rasulullah menunggu kita di telaga, ternyata ada orang-orang yang diusir dari telaga itu. Padahal Rasulullah tahu kalau itu umatnya. Kenapa? Karena di hadis itu disebutkan, "Innahu ummati." Itu umatku, kata Rasulullah. Rasulullah negur ketika ada orang-orang di antara umatnya itu yang diusir dari telaga. Kata Rasulullah, itu umatku. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW apa? "Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya pian kada tahu apa yang mereka ahdatsu. Bukan apa yang mereka lakukan, tapi apa yang mereka olah-olah sesudah pian kada ada. Muhdath itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Makanya Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa salah satu makna dari salah satu sebab kita itu diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat muhdath atau lebih kenal dengan istilah bid'ah. Jadi berat. Ya. Maka kita harus pahami, jamaah rahimakumullah, ada 3 hadis yang menjadi prinsip pokok di dalam agama kita. 1, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang direkam Imam Muslim, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niat. Maksudnya apa? Dari hadis ini, inti dari makna hadisnya apa? Bahwa segala suatu perbuatan kita niatnya adalah karena Allah. Berarti tuntutan untuk ikhlas, memurnikan apapun tujuan kehidupan ini, kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu tujuannya semuanya hanya dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Murni. 1 prinsip utamanya. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu laisa min amrina, yang kada pernah kami lajari, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Kada diterima, kada ada nilainya apa-apa, hanya dapat uyuhnya aja. Dan yang ketiga adalah innal halal bayyin wal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. 3 hadis ini itu inti pokok ajaran kita. Maka mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip ini menjadi landasan kita untuk beragama. Coba kalau kita tidak mau berprinsip, maka agama ini akan penuh modifikasi. Karena apa? Karena yang penting baik. Karena yang penting baik. 3 menit boleh tambah? Ya. Nah, sedikit saja. Terus bagaimana kemudian kalau ada yang menyebut ada bid'ah hasanah? Yang menyambat itu Imam Syafi'i. Bukan orang sembarangan. Padahal di dalam hadis disebutkan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kenapa Imam Syafi'i kemudian mengatakan ada bid'ah hasanah? Lebih pintar dari Imam Syafi'i kah pian? Kan biasanya kayak gitu. Dijawab, pian lebih pintar dari Imam Syafi'i kah? Yang menyebut bid'ah hasanah ada itu Imam Syafi'i. Betul. Yang menyebut bid'ah hasanah itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau pian mencoba mau mendetilkan apa yang sidin maksud dengan bid'ah hasanah, maka pian akan tetap berpegang teguh bahwa setiap bid'ah itu dhalalah. Pengertiannya dulu 1. Yang disebut dengan bid'ah itu apa? Seperti Imam
Beliau menjelaskan pengertian bid'ah itu apa? Thariqatun fid din, tata cara dalam beragama. Garis bawahnya apa? Beragama. Thariqatun fid din, mukhtara'atun, nang diada-adakan. Jadi satu din, agama, bukan selain agama. Mukhtara'atun. Kemudian apa? Diada-adakan. Tudahi syariah. Tata caranya tuh diadakan seperti syariat, teman. Seperti syariat yang diajarkan dalam agama ini. Yuqsadu bihi taqarrub ila Allah azza wa jalla. Dimaksudkan mengamalkan hal tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Jadi setiap amalan nang diada-adakan seperti syariat, tujuannya bertaqarrub ila Allah, itu bid'ah. Karena kada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang subuh 2 rakaat, 3 rakaat biar kurang misalkan. Kedikitan 2 rakaat. Nah, ini bid'ah. Karena apa? Kita tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi maksudnya Imam Syafi'i tadi apa? Yang tadi ada bid'ah hasanah, tapi kita tidak perkarakan kalimat sidin itu. Yang sidin sampaikan sedikitlah. Nah, yang sidin sampaikan itu di dalam bid'ah hasanah itu adalah istilah lain dalam fikihnya, itu adalah al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah itu gini, Pak, contohnya. Mik. Azan ibadah bukan? Ibadah. Kita harus sesuai dengan contoh yang disahkan oleh Rasulullah. Kalimat azan itu kayak apa? Azan pakai mik di zaman Rasulullah adalah ada bid'ah nih. Nah, azannya itu taqarrub ilallah, ya kan? Tapi ini miknya ini fungsinya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Amun ulun buku ciak di atas sini banyak gedung sudah, mesin banyak, keramian, kata kawa kada kuciakan. Ini ke manusia manfaatnya, maslahat, bukan langsung kepada Allah. Nang ke Allah ini apa? Azan. Jadi ini bid'ah hasanah. Miknya. Contoh, menuntut ilmu wajib kada? Wajib. Dulu Nabi mengajarkan di mana? Di masjid. Ini ada sekolahan bebangku pulang. Sekolahannya kayak apa? Belajarnya taqarrub ilallah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan kita dengan Allah. Maka ini kita harus pastikan yang kita pelajari adalah sesuai dengan sunnah. Tapi ada sekolahan, ada pendaftaran, ada STP. Ini hubungannya ke Allah kah ke manusianya kah? Ke manusianya. Nah, karena ini mengatur ke manusianya, berarti sekolahan itu bid'ah hasanah atau disebut al-mafalih al-mursalah. Maslahat. Contoh, di zaman Nabi ada fikih lah. Ilmu ngarannya fikih. Adalah. Kada. Dulu Nabi bersabda dan didengarkan. Dan dicatat oleh sahabat. Ilmu nahwu tentang tata bahasa Arab adalah di zaman Rasulullah. Kada. Kada pernah diajarkan oleh Rasulullah tentang nahwu. Rasulullah bersabda, didengar dan diserap. Nah, berarti nahwu, fikih, tafsir, akidah, bid'ah. Isi ilmunya kita gunakan bertaqarrub ilallah. Tapi mengklasifikasi ilmunya itu memudahkan manusia. Bukan tentang ke Allahnya, tapi memudahkan manusia. Ini khusus bab fikih, ini khusus bab misalkan tafsir, ini khusus tentang bahasa. Nah, ini bid'ah hasanah karena tentang kepada manusia. Tapi amun kita berbicara tentang langsung hubungan kita dengan Allah, maka seluruh bid'ah itu dhalalah. Pian lihat aja fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Walaupun beliau mengatakan bid'ah itu ada hasanah, tapi bid'ah dhalalah yang sidin sampaikan itu adalah amaliyah yang langsung tentang kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kumpul di rumah jenazah. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adabnya diatur di dalam agama kayak apa? Tentang berkabung.
Dan beliau menyebutkan itu termasuk yang dhalah. Itu fatwa beliau sendiri. Nah gitu ya, wallahu alam. Minta maaf belum kalau kepanjangan. Mudah-mudahan karena kalau ada waktu kita sambung lagi sedikit agar lebih tidak rancu. Jadi intinya kenapa kita bertamasuk atau berkomitmen, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, membentuk kepribadian yang berprinsip hitam putih. Yang kedua adalah kita berhati-hati. Karena kalau kada berhati-hati kita menjadi serampangan dalam kehidupan. Inilah salah satu pentingnya. Dan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber ilmu. Dan menjadi panduan kita untuk menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini, terkhusus untuk ulun pribadi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.